Pandemi COVID-19 memang berdampak kepada seluruh sektor. Namun ada satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, yaitu sektor pariwisata. Bagaimana pandemi COVID-19 membuat para pelaku pariwisata dan juga pengusaha di sektor pariwisata ini terdampak, menimbulkan banyak pengangguran, mengurangi pendapatan para pelaku usaha di sektor pariwisata. Salah satunya di kawasan Danau Toba. Namun pemerintah hari ini setelah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu prioritas dari pengembangan sektor pariwisata, harus segera dikejar untuk seluruhnya pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan dari SDM pelaku pariwisata. Untuk itu kita akan berbincang dengan Bapak Sofiantan dari anggota DPR RI Komisi 10. Tapi sebelum kita menyaksikan perbincangan dengan Bapak Sofiantan, kita saksikan perbincangan dengan pelaku usaha dan juga pengusaha hotel di kawasan Danau Toba. Tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Bapak dengan siapa, Pak? Roni Simbolon. Bapak? Evan Simbolon. Oh, ini Bapak mengelola apa nih, Pak? Di sini? Pengelola Mariska Art Shop. Oh, Ukiran. Ukiran. Khas Batak Samosir. Oh, khas Batak Samosir. Udah berapa lama, Pak? Sudah ada 25 tahun, Pak. 25 tahun. Udah, Pak. Nah, ini kan kita sedikit bincang, pendapatan Bapak ini berbeda gak dari sebelum pandemi maupun pasca pandemi ini, Pak? Betul, Pak. Terima kasih. Memang mulai dari pandemi ini 19 ini pendapatan kami kurang juga, Pak. Tamu makin menurun. Tamu menurun. Tamu Jadi nggak ada yang beli gitu. Pembeli pun kurang, Pak. Nggak ada pembeli. Biasanya itu sebelum pandemi itu berapa itu, Pak? Kalau weekend atau memang lagi banyak pengunjung itu pendapatan? Kalau pendapatan lumayan juga, Pak. Per bulannya dapat sampai itu 15 juta per bulan. Oh, itu sebelum pandemi. Iya, Pak. Dan setelah pandemi ini? Setelah pandemi ini 1 juta pun tidak ada, Pak. Berarti tidak ada, sangat Pak. Sangat jauh, Pak. Sangat jauh, betul. Berarti Bapak setuju nih, Pak, kalau misalnya Danau Toba ini ditetapkan sebagai pariwisata prioritas? Iya, kami sangat setuju, Pak. Setuju ya? Iya, karena wisatawan pun tempat-tempat wisatawannya pun udah banyak, Pak. Pasir Putihnya udah ada, dan jalannya pun Ring Road Samosir sudah bagus lagi sekarang jalannya. Berarti harapan Bapak ini adalah bagaimana keran wisatawan itu dibuka lagi gitu. Betul, ya? Pak. Biar pendapatan itu ya. Iya, kembali, Pak. Iya. Oke, terima kasih, Pak ya. Terima Pak kasih, Roni Pak. dan Iya, Pak Evan. Sebelum corona pun kami karyawannya 45. Terus kejadian kapal apa namanya itu? Jadi kami lagi karyawannya tinggal 25. Baru siapa itu menurun lagi karyawannya tinggal 12. Baru siapa itu 6. Baru ini terakhirnya 4 kami karyawannya. Yang 2 orang nggak dipanggil lagi karena situasi seperti ini, Pak. Oh, di Samosir ini kebanyakan karyawannya dirumahkan. Udah terasa kali lah, Pak, demi apa ini. Biar kembali seperti dulu lagi tamunya. Gimana lah biar sehat-sehat kita semua, gimana lah pandemi ini biar berakhir. Karena COVID nggak ada lagi apa-apa pun masuk. Iya. Tapi itu luar biasa yang harus sama semua. Udah nggak ada masuk tetap senyum. Jadi kayak mana lah? Iya. sama sekali Bu nggak masuk. Sama sekali. Dulu omsetnya berapa? Kalau dulu kan karena masuk ada orang Eropa, sedikit banyaknya bapak di sini ngukir nampak bisa buat ini, katanya kan oh bisa. Mau kadang order sikit-sikit, kadang mau beli sikit-sikit. Inilah nggak pernah lagi, udah 1 tahun nggak ngukir dia karena ini nggak ada pemasukan kan, makanya barangnya pun
udah habis, nggak mungkin lagi. Pak Sofian ini anggota DPR RI dari PDIP. Ya, berarti harapan Minang Ahmad Tua Mangun. Harapanku sama dia mah. Bapak masuk aturannya orang Eropa biar kami bisa sekolahkan anak, bisa Pariwisata dibuka kembali. Katanya mau lockdown lagi. Apa betul lah? Kami sudah was-was lagi kami sekarang. Ya, udah was-was lah. Kayak mana nanti anak mau sekolah? Saya bilang nggak usah sekolah, coba lah. Saya bilang kalau masuk negeri oke, kalau nggak masuk negeri berhenti lagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Izin saya dari TV Parlemen Ibu, Hilman Hidayat ingin sedikit berbincang dengan Ibu Ana sebagai pengelola ya Bu di sini Bu. Iya Pak. Pengelola juga ketua Bu ya, ketua umum gitu. Ketua PHRI di Kabupaten Samosir Pak. Ketua PHRI di Kabupaten. Iya. Ini kan Bu, kan memang hari ini seluruh dunia ya Bu sedang mendapatkan ujian pandemi COVID-19 dan juga sektor yang paling terdampak itu adalah sektor pariwisata. Kalau Ibu melihatnya seperti apa nih Bu? Dampak yang paling dirasakan dari Ibu sendiri sebagai pengelola hotel dari pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Ya pasti dampak ekonominya yang paling besar karena sampai 4 bulan kami tutup total. Jadi kita ada ancaman untuk ekonomi bisa bangkrut. Sudah mulai bulan Agustus kita buka kembali dan kebetulan weekend business sangat bagus dan juga hari-harinya ada aja lah tamu yang mau jalan di dalam situasi yang sepi, janganlah di waktu ramai, waktu weekend. So kalau kami sendiri nggak bisa komplain, tetap masih ada okupansi mungkin sekitar 20-30%, tetapi rata-rata Samosir punya okupansi hanya 6%. Jadi saya hanya bisa kasih saran kepada teman-teman di perhotelan supaya betul-betul dijaga prokes dan betul-betul di sertifikasi CHSE, Clean, Healthy, Safe and Environmentally Friendly, karena itu sangat diakui orang dan sangat itulah kepercayaan itu harus kita bangun supaya orang merasa aman, nyaman dan aman ya dari COVID-19. Nah Ibu kan ini juga sebagai Ketua Umum PHRI ya di Kabupaten ini Bu ya, Samosir ini. Nah kalau Ibu melihat di sekitar sini memang banyak juga sih Bu yang terdampak Bu, hotel-hotel atau restoran-restoran. Sangat. Berapa persen tuh Bu yang tutup ataupun yang memang ya sudah menuju kebangkrutan? Ya kalau persennya saya kurang tahu ya, tapi kita bisa mungkin hitung 2 tangan lah yang mana yang masih benar-benar berjalan dengan baik. Berarti masih bisa dihitung jari yang masih bertahan itu. Iya, berhitung jari bukan tangan ya. Tetapi kebetulan kesempatan juga karena ya jangan-janganlah ekonomi sangat terancam ya, tetapi kalau kita mudah-mudahan ada simpanan, sekarang waktunya untuk investasi juga karena Danau Toba ini pasti dalam beberapa tahun ke depan sangat-sangat maju karena pembangunan infrastruktur dan pembangunan daerah seperti di Samosir, jalan sekarang yang paling bagus di Sumatera Utara saya rasa ya. Jadi pasti akan kita hadapi request yang besar, so siapa bisa invest sekarang dia pasti beruntung di kemudian hari. Jadi kita dari PHRI juga sudah buat konsep untuk peremajaan hotel yang sudah dimodifikasi sama Bapak Jimmy Panjaitan yang ada Ketua BPODT. Dia bilang kebetulan kita harus optimalisasi aja, so biarpun nggak usah investasi besar-besaran MM-an, tetapi dengan cara yang sederhana, bagaimana supaya hotel ini punya point of interest yang lebih besar, bagaimana unique selling point-nya hotel masing-masing dan mungkin renovasi kecil-kecilan saja supaya dia lebih layak dan lebih menarik, dan sekalian dikonsultasi sama ahli dan juga tentang branding and marketing supaya ada chance baru untuk
hotel-hotel tersebut yang mungkin sudah dibangun tahun 80-an tetapi jarang masih diperbarui. Berarti memang ada strategi khusus ya Bu untuk menghadapi pandemi ini Bu ya, setelah Iya, ada kesempatan lah. Ada kesempatan. A chance in the disaster gitu. Nah, mungkin terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih memperhatikan wisata? Karena kan memang sebenarnya pemerintah sudah menetapkan Ibu Danau Toba sebagai 5 kawasan super prioritas yang akan dikembangkan. Saya sangat sadari atas SDM perlu ditingkatkan. Jadi saya sangat harapkan training, workshop BIMTEK dan malahan in-house training karena saya sendiri sudah menikmati beberapa kali konsultan yang mengajari kita tentang beberapa hal. Jadi saya harap ada tim konsultan atau tim ahli yang bisa dari hotel ke hotel menilai situasi dan kasih saran ini bisa diperbaiki fisik dan ini perlu diperbaiki dari cara mengelola dan mungkin attitude-nya staff, perilaku, kebiasaan gitu. Jadi itu harusnya nggak susah. Harusnya bisa mudah, lah, iya. Tapi berarti Bu bisa mengajak nih Bu teman-teman yang lainnya untuk berinvestasi juga nih Bu di Iya, di sini. memang kita sudah on the way. Ya, kita sudah kumpul juga sama anggota PRI dan juga kami coba kasih meyakinkan, ayo bergeraklah sekarang. Coba lihat request market baru apa. Mungkin dulu kamar untuk individual, sekarang mungkin kamar untuk family. Bongkar dinding, buat connecting door. Renovasi sedikit-sedikit nambah extra bed itu sudah bisa jadi poin yang bisa jadi jual hotel lebih gampang gitu. Tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Bu ya, Iya. yang pastinya ya. Ya, ya yang itu paling utama. Iya dong. Ibu udah betah nih Bu di sini di Indonesia Bu ya. Wah, lebih dari betah Pak. Berarti kita Udah cinta. harus semangat nih Bu. Bu, terakhir Bu, mungkin ajakan kepada teman-teman Ibu atau di PHRI untuk lebih meningkatkan investasi dan harapan ya Bu. Silakan. Ya, ajakan kepada teman-teman di perhotelan, mari berani untuk investasi. Mungkin kecil-kecilan dulu, nanti bisa dikembangkan kembali karena sekarang waktunya. Sekarang kita sanggup untuk tutup hotel beberapa bulan untuk renovasi, nanti kita bisa buka kembali dengan wow, kita ada something new, ayo, new Toba, new chance gitu dengan COVID ini. Majukan pariwisata Indonesia. Oke, terima kasih Bu Anat atas perbincangan pagi ini. Sama-sama Pak. Ya pemirsa, kembali bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Biasanya kita berdialog di gedung DPR RI. Saat ini cukup berbeda. Danau Toba, salah satu dari 5 kawasan super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga bukan hanya pemandangan yang spesial nih. Ya udah ada 2 narasumber yang spesial. Pak Sopiantan. Apa kabar? Siang Pak. Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah. Pak Dumos ya, sebagai kepala dinas di Kabupaten Samosir Pak ya. Ini kita akan sedikit berbincang tentang bagaimana pemulihan ekonomi pariwisata di wisata Danau Toba. Saya ke Pak Sopiantan. Sebenarnya Pak, apakah memang sudah tepat Pak Danau Toba ini ditetapkan sebagai 5 kawasan yang super prioritas? Sebenarnya apa sih Pak potensi yang paling menonjol dari Danau Toba ini? Saya kira berbagai kajian yang diberikan memang ini adalah salah satu destinasi yang pantas ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Kenapa? Karena danaunya yang terkenal dan terbesar di Asia. Dan kemudian ini kan juga geopark Caldera, dan di sini itu punya sejarah dan budaya yang sangat kaya. Ya, tentunya
sebagai daerah destinasi super prioritas itu dia memang sudah dikenal di mancanegara. Saya kira pemerintah tidak salah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu 5 destinasi super prioritas. Tapi bagaimana nih Pak soal penanganan dari pengembangan kawasan Danau Toba ini dari pemerintah yang Bapak lihat sudah sejauh mana efektivitasnya ini? Memang kalau kita lihat upaya pemerintah di dalam perhatiannya terhadap Danau Toba ini memang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di mana pembangunan infrastruktur itu berjalan sangat pesat dan dana yang dikucurkan di daerah ini cukup besar. Nah, salah satu bentuknya itu akses ke Danau Toba pun tidak tanggung-tanggung, ya, di mana pembangunan lapangan terbang Silangit yang sudah diperbesar bisa didaratin oleh pesawat berbadan lebar. Kemudian jalan-jalan itu cukup mulus dijalankan dan diperkirakan pada akhir tahun 2021 ini jalan tol sudah tembus ke Parapat. Nah, itu komitmen yang tinggi dan khususnya daerah Samosir yang merupakan 7 kabupaten kota yang mengelilingi Danau Toba ini mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintahan pusat, di mana salah satunya itu dulu jalannya itu parah, sekarang dia ring road sepanjang 180 seratusan kilometer itu sudah tembus dengan jalan yang sangat mulus. Berarti infrastruktur pendukungnya ya. Walaupun demikian memang apa yang dilakukan pemerintah pusat itu belum memadai, ya, karena untuk mencapai satu destinasi yang standar internasional, kita memang masih jauh daripada harapan. Pak, tadi kan saya Pak Sofyan tadi udah sedikit investigasi nih Pak ke pelaku-pelaku usaha dan hotel-hotel. Kan kita akan tanya lebih lanjut, tapi tetap di program Parlemen Negara, Suara Wakil Rakyat. Ya bisa, tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi saya sudah sedikit investigasi nih Pak. Memang kan sektor pariwisata menjadi prioritas, tapi juga memang sektor pariwisata lah yang juga paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Bapak melihat seperti apa nih Pak soal bagaimana adanya penurunan pendapatan dan juga tadi ada juga akhirnya pengurangan tenaga kerja di hotel-hotel. Pak Sofyan melihatnya seperti apa sebagai anggota Komisi 10? Ya, memang tidak bisa dihindari ya. Kondisi pandemi COVID ini yang melanda dunia. Artinya dia bukan hanya melanda Indonesia. Karena dia melanda dunia, semuanya itu kan terjadi lockdown masing-masing negara yang tidak memungkinkan penduduknya itu keluar negeri untuk mengunjungi daerah pariwisata. Nah, sementara kondisi di dalam negeri juga kondisinya tidak begitu baik, di mana berbagai daerah juga dengan zona merahnya dan sebagainya, terutama ibu kota dan daerah Jawa yang katakanlah secara finansial keuangannya itu bisa untuk melakukan perjalanan rekreasi dan sebagainya, itu menghadapi tantangan terhadap hal ini. Nah, tentu dalam hal ini nggak bisa ditangisi, tetapi harus bagaimana menggerakkan sektor ini tetap dalam keadaan hidup. Tempat-tempat yang ramah lingkungan, terbuka, menerapkan protokol kesehatan yang bagus, ya, kemudian restoran-restoran yang dibangun outdoor, itu ternyata banyak diminati oleh masyarakat. Makanya saya katakan ternyata Tabo Cottage ini tidak ada masalah, ya, dengan hal itu, karena dia orang cepat, dia beradaptasi itu sangat cepat. Apa yang dia pikirkan puluhan tahun yang lalu terjadi pada hari ini, dia mampu beradaptasi dengan CHSE itu gitu. Nah, ternyata itu dia unggul gitu. Nah, berarti ada peluang
Kalau peluangnya itu tinggi. Padahal potensi juga besar, makanan Makanan betul, ya. Nah, di Samosir itu kan makanannya itu potensinya sangat besar. Artinya di sini itu sebenarnya rempah-rempahnya itu tumbuh sendiri. Iya, dia mau andaliman, dia mau kemiri, ya, mau bawang, mau cakalah, ya. Itu semua tumbuh sendiri di hutannya itu gitu. Nah ini sebenarnya Pak Dukun ini sebenarnya kan yang tadi dikata Pak Sofyan potensinya besar nih di Toba ini. Sebenarnya kan berarti harus ada sosialisasi yang lebih terhadap ini aman kok wisata kita nih untuk dikunjungi. Bagaimana pemerintah daerah menanggapinya? Baik. Sejak pandemi Covid merebak di Samosir, memang kita pemerintah Kabupaten Samosir sudah gencar memang menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Jadi bisa dikatakan sepanjang 2020 bahkan sampai sekarang Samosir itu masih terjaga di zona hijau. Nah itu yang menjadi salah satu apa yang disampaikan Pak Sofyan tadi, peluang juga buat kita karena ada sesuatu yang memang harus kita jaga dan kita jaga ketat di Samosir ini. Yang kedua, kami dari Dinas Pariwisata dari pemerintah Kabupaten Samosir di masa pandemi tersebut justru kita nggak diam gitu, promosi kita tetap jalan, ya promosi kita dari media sosial, dari berbagai aspek dan berbagai media kita tetap memperkenalkan Samosir gitu. Pak Sofyan, ini saya ingin sedikit menyoroti, kan ini anggaran pemulihan ekonomi dan juga anggaran pengembangan pariwisata kan cukup besar Pak. Bagaimana infrastruktur pendukung yang harus dikembangkan menurut Pak Sofyan sebagai anggota Dewan itu? Apakah memang kemarin kita lihat pelabuhan atau memang wisata-wisata yang harus benar-benar dikembangkan di Danau Toba ini? Ya, kalau kita bicara Danau Toba, kita berbicara air. Dengan pemandangan tadi telah disampaikan bahwa desa-desa yang berada di sekitar Danau Toba itu cukup banyak dan cukup unik. Setiap desa itu punya ikonnya tersendiri. Dia punya katakanlah kelebihan-kelebihan sebagai daerah yang perlu pantas dikunjungi dengan budaya yang menarik. Nah karena itu kalau kita berbicara air berarti kita berbicara tentang rekreasi air. Kalau kita berbicara dengan rekreasi air berarti kita butuh permainan-permainan air yang sangat banyak. Misalnya transportnya. Ya, transportnya itu ya bisa berupa kapal-kapal yang lebih baru, lebih cantik, ya. Ada jet ski, ada yang pokoknya yang bagus-bagus yang selama ini menjadi arena untuk permainan di atas air itu. Dan tentunya kalau sudah berkaitan dengan hal itu, kita ingin mengundang turis yang bukan hanya papan bawah, tetapi juga harus ada yang berkantong tebal, sehingga dia daya bayarnya itu menjadi cukup tinggi. Tentunya pasti harus bisa didatangin dengan berbagai kapal pesiar yang bagus. Nah karena itu tidak ada jalan lain, infrastruktur selain jalan yang banyak dibangun di jalan. Jangan lupakan bahwa Danau Toba itu perlu banyak dibangun dermaga-dermaga yang bisa sebagai tempat kapal itu untuk bersandar. Tapi perlu gak sih Pak ada spot-spot khusus Pak, misalnya ini spot khusus jet ski? Oh iya, ya perlu, sangat perlu. Speedboat dan lain-lain. Para layang juga sangat bagus, karena di sini banyak sekali gunung kan, Bu, yang tinggi, para layang, kemudian pokoknya banyak permainan air yang ada di Bali itu mungkin perlu lah Nah tentunya itu tergantung bagaimana pihak kepala daerah ya bisa membuat nyaman investor. Kalau apapun ceritanya, kalau kepala daerah ingin membangun dengan dananya sendiri pasti nggak cukup, ya, dan tidak mampu memakai uang dari negara, dari APBN itu juga terbatas. Nanti terjadi kecemburuan sosial lagi. Tapi bagaimana menggerakkan sektor swasta untuk membangun daerah ini, itu adalah tergantung kepada kondusivitas berusaha yang diterapkan oleh kepala daerah. Ya, rasa aman. Kalau orang membangun
ataupun menyiapkan berbagai speedboat atau kapal lalu dia diganggu, saya kira itu akan menjadi promosi yang paling buruk untuk daerah itu. Walaupun cantik tidak akan orang datang. Seperti saya katakan, rasa aman itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan daripada suatu daerah. Pak, ini menariknya Pak soal investasi yang akan dilakukan oleh orang investor ya, pada pemerintah. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Baik. Tetap di program Pandangan Bicara Suara Wakil Rakyat. Pemirsa, tetap di program Pandangan Bicara Suara Wakil Rakyat. Pak, emang asik Pak ya, bincang di sini Pak ya. Iya. Di Danau Toba sejuk banget ini, awannya keren banget. Dari tadi pagi kita tadi agak padas, sekarang udah sejuk. Pak, ini tadi menyambung Pak Sofyan yang menyinggung soal investor. Bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah untuk menyambut para investor agar aman memang menginvestasikan uangnya di sini? Baik, saya sampaikan bahwa Bupati, Wakil Bupati Samosir ini baru dilantik tanggal 26 yang lalu di bulan ini, dan Bapak Bupati, Pak Fandi Kewultom sudah menegaskan bahwa kalau Samosir ini mau cepat akselerasinya di bidang pariwisata, maka Samosir harus membuka pintu kepada investor. Ini secara resmi beliau sudah menyampaikan ini, dan beliau juga menegaskan bahwa regulasi yang ada di Samosir tentu tidak boleh lagi terlalu birokratis lagi. Harus ada insentif, harus ada pengecualian yang sifatnya untuk investor yang memang berniat menanamkan modalnya di Samosir. Nah, itu dulu political will-nya Bapak Bupati. Dan tentu ini gayung bersambut seperti yang disampaikan Pak Sofyan tadi, siapapun yang datang ke sini harus aman gitu, harus aman. Dan Pak Bupati juga sudah menegaskan tidak akan diperkenankan atau apabila ditemukan misalnya kesulitan-kesulitan yang non prosedural, maka akan ditindak. Nah, ini Pak Sofyan, upaya apa yang akan dilakukan agar memang mengawal program-program ini bisa lebih baik soal pemulihan pariwisata di Danau Toba ini? Ya, pertama memang memulihkan pariwisata itu kan tidak hanya mengandalkan mungkin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena sektor misalnya Kementerian Perdagangan, ya, sektor daripada Kementerian PUPR, kemudian Menteri Koperasi, ya, usaha kecil dan koperasi, karena ini menyangkut orang-orang kecil. Seperti yang disampaikan, orang mancanegara, turis itu bukan kepingin nginap di hotel yang bintang 5. Mereka ini ingin berada di dalam tengah-tengah masyarakat yang kita lebih katakan seperti homestay. Kalau bicara homestay berarti desa wisata. Nah, desa wisata itu harus menjadi prioritas di dalam pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan. Karena desa itu kan masih asri, ada budayanya, kemudian ada lingkungan yang masih asri, dan tentunya makanan-makanannya itu semuanya itu adalah makanan lokal yang tentu itu bisa menjadi satu pengalaman yang sangat tak terlupakan bagi turis yang datang. Jadi Pak Sofyan akan mengawal ini Pak, ya, secara ketat. Bagi kami di komisi 10 ya, yang membidangin pariwisata dan ekonomi kreatif, tentu kami akan memandang anggaran yang tepat, sasaran yang tepat, dan kemudian kita melakukan pengawasan apakah dana yang dikucurkan itu tepat sasaran. Nah, itu satu. Tapi pembangunan infrastruktur yang baik saja itu tidak cukup. Makanya saya selaku anggota DPR RI itu juga mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagaimana membangun SDM-nya. Nah, membangun SDM-nya itu adalah bagaimana membina dan memperbaiki tata kelola daripada para pengusaha-pengusaha yang berada di sini.
apakah mereka sudah sesuai dengan CHSE yang disampaikan oleh kementerian bahwa produk itu harus bersih, sehat, ya, aman, dan kemudian berkelanjutan. Nah, ini kan pengawasan yang kita berikan terhadap ini akan melahirkan berbagai program dari kementerian yang bisa kita berikan kepada daerah. Salah satunya itu berupa bimbingan teknis dan sebagainya. Tapi tidak cukup. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun dia harus mampu membangun sekolah-sekolah kejuruan yang mengarah kepada peningkatan skill, ya, daripada masyarakat di sini. Jangan nanti ini berkembang pesat, ya, yang nikmati adalah investor dari luar dan kemudian penduduk aslinya di sini menjadi penonton. Nah, itu bisa tidak kita sebut ini tidak lagi sebagai daerah yang ramah lingkungan sebenarnya. Ramah lingkungan itu bukan hanya hijau, hutan yang tak baik gitu, bukan. Tetapi masyarakatnya juga bisa hidup menjadi lebih baik ekonominya. Iya, berarti membangun itu bukan hanya bangunan fisik, tapi juga jiwa manusianya. Manusianya. Jadi bimbingan teknis nggak cukup, tetapi juga itu. Termasuklah bagaimana tetap menjaga budaya di sini. Karena turis yang berkunjung ke Indonesia itu 65% ketertarikannya karena budaya kita yang sangat beragam. Semua makanan itu pasti mengandung filosofisnya. Dan itu kalau diceritakan itu adalah bagian daripada promosi yang membuat orang dapat makanan enak, makanan yang sehat, dan kemudian makanan yang penuh sejarah dan punya inspirasi yang sangat hebat. Nah, ini Pak, ini masukan yang bagus nih Pak. Iya. Pak Sofyan nih Pak. Iya, Nah, benar. tapi harapan apa dari Bapak terhadap pemerintah pusat dan juga DPR RI, mumpung ada Pak Sofyan nih Pak, dari Baik. pemerintah daerah, Baik. untuk segera memulihkan pariwisata di sini? Baik. Yang pasti, yang pertama kami ucapkan dulu terima kasih ya ke Pak Sofyan Tan. Ini dalam 1 bulan ini beliau sudah membawa 2 program kegiatan ke sini, dan ini patut kami syukuri. Dan kami masih berharap Bapak Sofyan Tan yang berada di Komisi 10 akan membawa lagi program-program lain, dan memang khusus pengembangan SDM kami masih sangat-sangat butuh, baik itu pelatihan-pelatihan yang sifatnya digital marketing misalnya, kemudian penguatan kelembagaan dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita, karena mereka masih konvensional Pak ya. Contoh kecil misalnya mendirikan usaha tetapi dia belum punya bisnis plan misalnya. Kami masih butuh pelatihan-pelatihan seperti itu supaya mereka lebih maju. Berbagai aspirasi, apa harapan Bapak terhadap pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memulihkan pariwisata khususnya di Ponorogo ini? Yang pertama tentu apa yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur itu diteruskan. Jangan nanti tidak sustainable. Yang kedua, bagaimana pemerintah daerah maupun pusat yang menggelar karpet merah kepada investor swasta untuk datang untuk membangun. Ya, karena saya yakin daerah ini adalah daerah yang sangat ideal sebagai tempat wisata karena semuanya lengkap ada. Tinggal bagaimana pemerintahan daerah menggelar karpet merah dan memudahkan orang untuk investasi tanpa diganggu ya oleh yang dikatakan ada pemuda setempat, premanisme yang sangat dikhawatirkan. Artinya kalau itu bisa kita sing-singkan dan kemudian pungutannya itu berupa pungli dan sebagainya itu diminimalkan, kalau bisa dihapus sama sekali, itu menjadi baik. Itu investor begitu masuk, dia berkembang, dia kan akan mendatangkan, karena kalau swasta itu dia begitu investasi, dia pasti juga menjadi marketing yang baik.
Dia tidak ingin bahwa orang tidak datang kepada yang dia bangun. Dia akan berupaya sebenarnya tanpa harus bilang siapkan kepada kami untuk dana sosialisasi, iklan atau segalanya. Itu pasti swasta itu sudah punya anggaran tersendiri untuk mempublikasikan sektor ini supaya uangnya bisa kembali, itu dasarnya. Jadi itu sudah all in pasti mereka itu. Yang penting mereka itu tidak diganggu dulu. Nah kalau kondisi ini dia naik, penghasilannya naik, saya yakin dengan pembayaran pajaknya itu, ini akan bisa memicu pembangunan bagi daerah ini yang setelah terus menerus akan seperti bergulir tiada henti seperti bola salju yang terus berguling ya ke arah mana terus gitu. Karena ingat sekali bahwa swasta itu kalau dia merasa kedatangan dia itu tidak nyaman, dia bisa menjadi satu katakan reklame yang buruk bagi daerah tersebut karena teman-teman dia adalah orang-orang yang punya uang. Nah, orang-orang yang punya uang tidak mengenal uang itu, tidak mengenal nasionalisme. Uang itu mengenal bahwa di mana dia jalan dan uang itu aman untuk bergerak di daerah tersebut. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kepala daerah, mumpung nih kepala daerah yang baru dilantik, sungguh-sungguh menggelar karpet merah bagi investor swasta untuk menanamkan uangnya. Biarkan mereka itu berkembang, sedangkan pemerintah siapkan infrastruktur, membuat tata ruang yang benar, sehingga itu akan menghasilkan suatu saat yang bukan negeri indah kepingan surga. Menurut saya dia akan menjadi mutiara kepingan surga. Jadi selaras Pak ya? Selaras. Mungkin terakhir Pak, ajakan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan Pak. Ya. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini belum ada kepastian penyelesaiannya, dan untuk bisa menjaga agar kita tetap bisa hidup normal dan berjalan dengan baik, maka saya menghimbau semua masyarakat terutama dunia pariwisata untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan hindarin kerumunan yang tidak perlu. Kita tetap sehat. Tetap majukan pariwisata Indonesia. Maju pariwisata Indonesia. Wonderful Indonesia. Itulah pembicaraan saya dengan Bapak Sopyantan dan Bapak Kepala Dinas Pak Dumos, sebagaimana kita harus memprioritaskan soal pemulihan sektor pariwisata khususnya di Danau Toba. Bukan hanya infrastruktur pendukung yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah, tapi bagaimana juga pemerintah memperhatikan soal pengembangan SDM di sektor pariwisata, agar ketika banyaknya investasi yang datang, masyarakat sekitar juga sudah siap menerima dari kemajuan sektor pariwisata. Tetap saksikan program Parlen Bicara, Suara Wakil Rakyat.